apakah ia berbahasa Arab maupun berbahasa lain, tetap saja tidak akan dipercayai oleh para peningkarnya. Hal ini karena umumnya mereka itu buta huruf. Dia murtad. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, terlebih pada bulan Ramadan. Antara lain, munculnya nabi palsu. Terus juga ada orang Islam yang murtad. Salah satu di antara mereka menantang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan juga mengkafirkannya. Maka kemungkinan Al-Quran itu akan musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi sama aku Gina Salsabila. Selamat datang di Seru Sharing yuk. Oke guys, jadi video kali ini tuh aku mau ngajak kalian buat sharing tentang apapun yang penting pastinya. Dan buat video pertama ini aku mau sharing tentang sejarah Al-Quran. Sebenarnya bukan sejarah Al-Qurannya sih, tapi lebih kayak sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Nah, jadi nanti aku mau ngejelasin bagaimana awal mula Al-Quran itu diturunkan sampai wujud atau fisiknya itu seperti yang sekarang gitu. Nah, itu gimana sejarahnya nanti akan kita bahas di sini. Oke, untuk sebelum ke sana, sebelum kita menuju ke sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Qurannya, mungkin di sini aku mau sharing dulu, kita berkenalan dulu dengan Al-Quran itu sendiri. Untuk definisi dari Al-Quran, secara bahasa Al-Quran itu artinya bacaan guys. Tapi kalau secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis pada mushaf-mushaf, kemudian disebarluaskan kepada kaum muslimin secara mutawatir, yang dimana membaca serta mempelajarinya itu merupakan suatu ibadah. Nah, jadi kita sebagai umat muslim khususnya harus membaca Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu selain kedudukannya sebagai pedoman hidup, Al-Quran juga mempunyai beberapa kedudukan lain, yaitu sebagai kitab ilmu, terus juga sebagai kitab hukum syariah, sebagai kitab pendidikan, sebagai kitab berita dan kabar, juga sebagai kitab jihad. Nah, jadi Masya Allah banget. Apalagi kalau kita mau mempelajari Al-Quran, baik terjemahan dan juga tafsirnya, insya Allah kita akan mendapat banyak ilmu di sana gitu. Apalagi yang berkenaan dengan kehidupan di dunia ini. Nah, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 20, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi itu salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia ya. Selain itu, fungsi Al-Quran juga ada beberapa ya guys. Salah satunya adalah sebagai obat. Dalam surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 82, Allah SWT berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi syifa atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Nah, jadi ini salah satu fungsinya dari Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya aku mau bahas tentang kenapa nih Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab ya, nggak bahasa yang lain. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri dijelaskan sekitar ada 14 surat. Nah, ini 14 ayat Al-Quran yang membahas tentang kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, sebenarnya nggak semua di Al-Quran itu dijelaskan alasannya, tapi lebih banyak di tafsirnya, tafsir dari ke-14 ayat ini gitu. Jadi lebih rincinya itu ada di tafsirnya gitu guys. Tapi ada juga beberapa ayat di sini yang menjelaskan gitu. Nah, aku juga dapat ini dari selain dari terjemahannya, juga ada di dalam tafsir dari ke-14 ayat ini. Udah aku rangkum guys. Jadi dari ke-14 ayat ini aku menemukan ada 4 alasan kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang pertama, alasannya kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu adalah mukhotob pertama
adalah orang-orang Arab. Nah, hal ini dijelaskan dari beberapa surat di dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Yusuf, surat ke-12 ayat 2. Kemudian ada juga surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 37. Kemudian ada surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 3. Nah, di dalam ketiga surat ini itu dijelaskan kalau Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu karena mukhatab pertama adalah orang-orang Arab. Apa itu mukhatab? Mukhatab itu artinya kata ganti orang kedua atau lawan bicara. Jadi dalam konteks di sini adalah orang yang pertama yang perlu diberikan informasi gitu. Nah, di dalam tafsir Ahsanul Bayan surat Yusuf ayat 2 itu dijelaskan bahwa setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi itu sesuai dengan bahasa suatu kaum yang perlu diberi petunjuk. Nah, di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 7 Allah berfirman, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk atau negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." Nah, di dalam tafsirnya dijelaskan kalau sebagaimana kami mengutus setiap rasul sebelum kamu dengan bahasa kaumnya, Al-Quran juga diturunkan kepadamu dalam bahasa Arab karena kaummu berbicara dan memahami bahasa Arab. Nah, pada saat itu kaum yang perlu diberi petunjuk adalah penduduk Mekah yang kufur dan syirik terhadap Allah. Sehingga Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan bahasa mereka, yaitu bahasa suku Quraisy, bahasa Arab. Karena Nabi dan kaumnya adalah bangsa Arab. Gitu. Jadi alasan pertama adalah orang yang perlu diberi petunjuknya ini awal mulanya adalah orang-orang Arab. Gitu. Nah, yang kedua adalah mudah dipahami. Nah, di dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 97, Allah berfirman, "Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang." Nah, di dalam tafsir surat Yusuf ayat 2 itu dijelaskan bahwa setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit itu bertujuan untuk menuntun dan membimbing manusia. Nah, bagaimana hal itu dapat tercapai kalau bahasanya aja tidak dapat dipahami oleh manusianya, oleh kaum yang perlu diberi petunjuk tersebut. Jadi memang harus menggunakan bahasa yang mudah atau dapat dipahami oleh kaumnya. Nah, jadi Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab untuk memudahkan lisan Nabi Muhammad dalam memahami dan menyampaikan Al-Quran kepada kaumnya, serta kaumnya juga dapat mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, sekarang kalau kita berpikir ya guys ya, kita nih sebagai orang Indonesia yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia atau kita mengerti bahasa Indonesia kan. Terus kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yang menggunakan bahasa lain. Bahasa yang kita sama sekali nggak ngerti. Misalnya bahasa apa? Yang kita sama sekali nggak tahu nih bahasanya apa gitu. Misalnya kita nggak ngerti gitu. Nah, kira-kira kita responnya tuh bakal gimana guys? Pertama, kita nggak paham sama aturan yang dikeluarkan gitu kan, kita nggak ngerti sama bahasanya. Yang kedua, ya mungkin ada aja orang-orang yang karena dia nggak ngerti bahasanya, terus dia nggak mengikuti aturan tersebut karena ya aturannya apa gitu kan, dia nggak tahu aturan apa yang dikeluarkan pemerintah itu. Jadi yang pertama nggak paham, yang kedua ya aturan itu gak bakal diikuti oleh rakyatnya gitu. Nah, hal ini tuh dijelaskan di dalam tafsir surat Ar-Ra'd ayat 13. Dikatakan bahwa jika kami menurunkan Al-Quran selain bahasa Arab, niscaya mereka tidak akan dapat memahaminya dan menjadi alasan untuk tidak mengimaninya. Sehingga dengan kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, tidak ada lagi alasan bagi mereka menolak seruan Al-Quran. Tetapi walaupun begitu guys, di dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 44, di tafsirnya itu dijelaskan bahwa apapun keadaan Al-Quran, apakah ia berbahasa Arab maupun berbahasa lain, tetap saja tidak akan dipercayai oleh para peningkarnya. Nah, yang ketiga guys,
Bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih di dunia. Jadi di dalam tafsir surat Yusuf ayat 2 dijelaskan selain mukhotob pertama orang Arab, bahasa Arab juga merupakan bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, paling tepat untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam jiwa dibandingkan bahasa-bahasa lain. Nah, lebih lanjut, dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia, dengan utusan malaikat yang paling mulia, di bumi yang paling mulia, diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, dan orang-orang yang beriman kepadanya disebut dengan gelar sebaik-baik umat. Selain itu, bahasa ini juga memiliki beberapa keunggulan dibanding bahasa lain dalam segi kekompakan makna, kejelasan, dan juga ketertataannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Karena ini memang kehendak Allah yang mengandung hikmah di dalamnya. Hal ini tuh dijelaskan dalam tafsir surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 95, dikatakan bahwa Al-Quran berbahasa lokal, namun maknanya itu universal. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab, melainkan untuk semua manusia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab bukan karena kebetulan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berbahasa Arab, namun hal ini merupakan kehendak Allah yang mengandung hikmah di dalamnya. Nah, jadi memang semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sudah benar-benar yang terbaik gitu. Memang banyak hikmah di dalamnya gitu. Seperti yang pertama tadi, karena orang-orang yang pertama yang perlu diberi petunjuk itu adalah penduduk Mekah yang menggunakan bahasa Arab, otomatis ya Allah memudahkan mereka agar mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi, dan Nabi pun mengerti dengan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi supaya ya mereka mau mengikuti agama Allah gitu. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Nah, seperti yang mungkin kita banyak tahu, kalau Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya ini pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz, yaitu tempat catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, turun ke Bait Al-Izzah. Bait Al-Izzah ini adalah tempat yang berada di langit dunia gitu. Jadi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Dari situ kemudian turun ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran ini turun sesuai dengan kebutuhan atau peristiwa ataupun persoalan yang terjadi. Nah, Al-Quran ini turun kurang lebih selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. Jadi 22 gitu ya cara menghafalnya. Nah, di mana turunnya ini pada 17 Ramadan tahun 41 yang dihitung dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai 9 Zulhijjah ketika Nabi SAW melakukan haji wada. Tepatnya pada usia Nabi 63 tahun, yakni 10 tahun setelah beliau hijrah. Turunnya itu kadang berupa ayat, kadang juga berupa satu surah penuh. Nah, menurut pendapat lain, wahyu yang pertama turun itu di Gua Hiro. Nah, ini ada info lain bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa semua kitab suci para nabi yang lain juga diturunkan pada bulan Ramadan, seperti Suhuf Ibrahim, Taurat, dan Injil gitu. Itu diturunkan semuanya itu pada bulan Ramadan, guys. Jadi betapa mulianya bulan ini. Jadi ya memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif pastinya, untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, di mana ayat pertama yang turun Al-Quran itu adalah surat Al-Alaq. Mungkin semuanya udah banyak yang tahu, ayat 1-5, di mana surat Al-Alaq ini kan ada 19 ayat ya. Jadi yang turun itu 5 ayat itu dulu. Nah, sisanya itu turun kemudian ketika dakwah Islam telah tersebar di antara orang-orang Quraisy dan setelah adanya gangguan dari mereka. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu ada 5, guys. Yang pertama, untuk memperteguh dan memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga, untuk memudahkan menghafal dan juga memahaminya. Yang keempat,
mengikuti setiap kejadian yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran itu turun dari Allah yang maha bijaksana. Nah, hal ini tuh ada di dalam Al-Quran ya guys, dijelaskan di dalam surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 106. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Nah, di dalam tafsirnya itu dijelaskan kalau Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur dan bertahap agar mudah dipahami dan diamalkan. Nah, di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 32, dijelaskan juga, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, yaitu berangsur-angsur, perlahan dan benar. Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur agar hati Nabi Muhammad SAW menjadi kuat dan tetap. Bayangkan aja kalau Al-Quran diturunkannya sekaligus gitu ya, kan akan memusingkan juga ya guys ya untuk menghafal dan mempelajarinya. Makanya diturunkannya sedikit-sedikit supaya Nabi Muhammad juga mudah untuk menghafal dan juga menyampaikan kepada kaumnya. Nah, lebih lanjut dijelaskan juga, dan kami membacakannya dengan tartil atau teratur dan benar, yakni kami menjelaskan Al-Quran itu sejelas-jelasnya, baik perintah atau larangannya. Nah, Al-Quran ini seumpama air hujan guys, yang turun menyirami bumi sehingga dapat menyuburkan tanaman dan memberi manfaat kepada yang lain. Dan manfaat ini tuh dapat dirasakan jika air hujan itu turun dengan perlahan-lahan, bukan dengan menurunkannya dengan sekaligus gitu. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar hati Nabi mantap dan dapat membacakannya secara tartil. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Ini cukup panjang ya guys, ada beberapa masa. Jadi untuk pengumpulan dan penulisannya Al-Quran itu sendiri itu ada 3 masa ya guys. Yang pertama masa Rasulullah SAW, kemudian yang kedua ada masa Abu Bakar, yang ketiga ada masa Utsman bin Affan. Nah, nanti itu dilanjutin ke sejarah penulisan syakal dan titiknya atau tanda baca di dalam Al-Qurannya itu. Jadi ada 3 tahap juga nanti. Nah, sekarang kita ke masa Rasulullah dulu ya. Jadi pada masa Rasulullah SAW ini, Al-Quran itu belum berbentuk mushaf ya guys, belum berbentuk buku gitu, belum dibukukan gitu. Dan ditulisnya juga masih dalam media-media yang sangat sederhana, kayak benda-benda yang ditemukan di sekitar tuh dijadiin media tulis gitu. Sama kayak kalau kita belajar sejarah tuh di sekolah kan zaman prasejarah gitu ya, kayak media tulisnya tuh masih sederhana banget, dari tulang belulang binatang, dari kulit, terus dari lempengan batu gitu kan, kayak prasasti kan ditulisnya di lempengan batu ya guys. Nah, kayak gitu sama. Nah, jadi pada masa ini juga ditulisnya masih menggunakan media yang sederhana banget gitu, dari pelepah kurma, terus dari daun lontar, dari daun kayu, dari pelana gitu ya. Jadi masih sangat primitif lah ya, masih belum semodern sekarang. Jadi di sana itu belum ada kertas guys, di kalangan orang Arab tuh belum ada kertas. Adanya itu pabrik kertas di Parsi dan juga Romawi. Jadi di kalangan orang Arab tuh belum ada pabrik kertas, dan di Romawi dan Parsi pun juga masih sangat kurang dan tidak disebarkan gitu. Nah, jadi makanya di kalangan orang Arab ini masih menggunakan media-media yang sangat sederhana. Nah, gimana sih cara mengumpulkan Al-Quran pada masa Rasulullah? Menurut Muhammad Syar'i Abu Zaid di dalam tesisnya itu menjelaskan, jadi Al-Quran ini menggunakan 2 metode ya cara pengumpulannya. Yang pertama itu ada Hifzul Quran fi Sudur, atau memelihara Al-Quran menggunakan hafalan. Yang kedua ada Hifzul Quran fi Sutur, jadi menjaga Al-Quran melalui tulisan. Nah, jadi ada 2 metode, yang pertama melalui hafalan, yang kedua tulisan. Nah, siapa sih yang melakukan hafalan itu? Yang pertama yang melakukan itu adalah Rasulullah SAW itu sendiri, dan yang kedua adalah para sahabat, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan baca dan tulis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang yang ummi,
ini tidak bisa membaca dan juga menulis. Sehingga ketika malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang beliau lakukan adalah menghafalnya agar tidak ada satu kata pun yang terlupakan. Apalagi beliau adalah orang yang ditugaskan untuk menyampaikan kalamullah. Jadi menghafal Al-Quran adalah cara yang paling utama yang harus dilakukan. Nah, Nabi pun diutus Allah di kalangan orang-orang yang umi pula. Jadi biasanya orang-orang yang umi itu mengandalkan kekuatan hafalan dan ingatannya. Jadi pada masa diturunkannya Al-Quran, bangsa Arab itu masih berada dalam martabat yang begitu tinggi dan sempurna daya ingatannya. Nah, mereka itu sangat kuat dalam hafalannya serta daya pikirannya begitu terbuka. Nah, bangsa Arab itu memang secara kodrati mempunyai daya hafal yang kuat. Hal ini karena umumnya mereka itu buta huruf. Sehingga dalam penulisan berita-berita, syair-syair, silsilah, itu mereka lakukan dengan catatan-catatan di hati mereka. Di dalam kitab Mahadis fi Ulumil Quran, Dr. Subi Asali mengatakan bahwa ketika masih berada di Mekah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu berkumpul dalam sebuah halakoh. Halakoh ini artinya lingkaran, jadi kayak lingkaran orang-orang yang duduk bersama-sama terus mengkaji dan mempelajari Islam gitu. Nah, halakoh ini dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Dan setelah berada di Madinah, halakoh itu terus berlanjut di Masjid Nabawi. Nah, ini tuh adalah bukti awal pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah dengan cara hafalan. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dijelaskan di zaman Rasulullah SAW ini ada 7 penghafal Al-Quran yang terkenal. Yang satu ada Salim bin Maqal bekas budak Abu Huzaifah, terus ada Ibnu Mas'ud, ada Mu'az bin Jabal, ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Abu Zaid bin Sakan, dan juga ada Abu Ad-Darda atau yang dikenal dengan Abu Darda. Nah, mereka ini merupakan sahabat Nabi yang jenius sehingga dengan cepat mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ada juga nih sahabat yang hafal Al-Qurannya itu hanya sedikit karena sering mendengar khutbah Nabi. Namanya Ummu Hisham binti Haritsah bin An-Nu'aim. Di dalam hadis dia menyampaikan kalau selama 1 atau 2 tahun atau kurang dari itu, kami satu dapur bersama Rasulullah SAW. Saya tidak hafal surat Qaf kecuali dengan cara mendengar langsung dari mulut beliau setiap hari Jumat ketika beliau khutbah. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi yang pertama, hifzul Quran fi sudur. Nah, yang kedua, kita beralih ke hifzul Quran fi sutur atau melalui tulisan ya. Nah, siapa sih yang menulisnya? Yang menulis itu adalah para sahabat yang telah memiliki kemampuan baca dan tulis pastinya. Nah, mereka ini diperintahkan oleh Nabi untuk mencatat setiap wahyu yang diturunkan. Selain diperintah oleh Nabi, ada juga nih sahabat yang menulis Al-Qurannya itu atas kemauan sendiri. Jadi kayak untuk koleksi pribadi. Nah, beliau memerintahkan kepada para sahabat agar mencatat Al-Quran saja. Jadi tidak diperkenankan mencatat ucapan lain atau hadis. Hal ini dimaksudkan agar tulisan Al-Quran benar-benar terjaga keasliannya. Beliau bersabda, "Janganlah kalian menulis sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulis selain Al-Quran, maka hapuslah." Hadis riwayat Muslim. Nah, Imam An-Nawawi berkata larangan itu dilakukan karena beliau khawatir tercampurnya antara Al-Quran dan ucapan beliau yang lain atau hadis. Tetapi setelah merasa aman, akhirnya beliau pun mengizinkan untuk menulis selain Al-Quran. Bagaimana nih penyusunan ayat dan surahnya? Jadi kayak siapa yang menempatkan posisi-posisi ayat dan suratnya itu. Nah, para ulama bersepakat bahwa redaksi Al-Quran itu diterima oleh para sahabat melalui Nabi Muhammad SAW, atau dalam hal ini dinamakan tauqifi. Jadi tauqifi itu sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi Rasulullah SAW ini menjadi sumber pengambilan Al-Quran. Nah, posisi ayat dalam sebuah surah, terus penamaan surah, tafsir yang berkenaan dengan suatu ayat itu berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW. Jadi tauqifi adalah mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Utsman berkata,
Dahulu apabila ayat yang diturunkan, beliau memanggil pencatat Al-Quran seraya bersabda, posisikanlah surah ini di antara surah ini dan ini. Nah, apabila ada beberapa ayat yang diturunkan, beliau bersabda, posisikanlah ayat-ayat ini dalam surah ini antara ayat ini dan ini. Dan apabila ada sebuah ayat saja yang turun, beliau bersabda, posisikanlah ayat ini dalam surah ini antara ayat ini dan ini gitu. Jadi hadis ini sebagai bukti bahwa ayat dan surah dalam Al-Quran urutan dan posisinya itu ditentukan oleh Rasulullah SAW atau tauqifi. Nah, Jibril alaihissalam bila membawakan sebuah atau beberapa ayat kepada Nabi, ia mengatakan, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menempatkannya pada urutan kesekian surah Anu." Jadi demikian Rasul memerintahkan kepada para sahabat, letakkanlah pada urutan ini. Jadi dari malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi tentang posisi ayatnya, kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang lain gitu. Jadi memang urutan dan posisi suatu ayat atau surah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, ketika Jibril menurunkan ayat-ayat kepada Rasulullah, ia menunjukkan kepada beliau di mana ayat-ayat tersebut harus diletakkan. Nah, tertib atau urutan ayat-ayat tersebut juga telah ditunjukkan oleh Rasulullah ketika sholat berjamaah bersama para sahabat. Nah, kemudian urutan itu diriwayatkan para sahabat secara mutawatir sampai akhirnya kepada kita. Jadi, tertib ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam mushaf yang beredar di kalangan kita adalah tauqifi tanpa diragukan lagi. Ketika wahyu telah diterima oleh Nabi Muhammad, ia tidak langsung menyampaikan begitu saja, melainkan menunggu instruksi dari Allah, sehingga redaksi dan isinya pun bukan hasil buatannya, melainkan diajarkan langsung oleh Jibril. Nah, penulisan Al-Quran ini juga dalam rangka memperkuat catatan dan dokumentasi dalam kehati-hatian beliau terhadap kitab Allah Azza wa Jalla, sehingga penulisan tersebut dapat memudahkan penghafalan dan memperkuat daya ingat. Upaya pelestarian Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh Rasulullah sendiri setiap kali beliau menerima wahyu dari Allah. Setelah beliau secara langsung mengingat dan menghafalnya, beliau menyampaikannya kepada para sahabatnya. Lalu dari sahabat menyampaikannya secara berantai kepada sahabat lainnya. Jadi demikianlah seterusnya. Sebagian sahabat itu selain langsung menghafalnya juga mencatatnya dalam berbagai benda yang ditemuinya untuk dirinya sendiri. Nah, ini ada beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menulis setiap ayat Al-Quran yang diturunkan karena memiliki kemahiran dalam baca tulis Al-Quran. Yang pertama ada Zaid bin Sabit bin Ad-Dahak. Beliau adalah sekretaris Nabi SAW yang mencatat Al-Quran. Kemudian beliau juga seorang sahabat yang paling banyak hafalannya. Sahabat terakhir yang menyodorkan hafalannya ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau juga seorang pengumpul Al-Quran pada masa Abu Bakar. Kemudian penulis mushaf pada masa Utsman, termasuk sahabat yang paling banyak menulis surah saat berada di Madinah. Dan yang kedua ada Ubay bin Ka'ab al-Ansari. Beliau merupakan seorang ulama qiraat, seorang sahabat yang dijadikan sumber di antara penulis Al-Quran atas anjuran Rasulullah SAW. Pengumpul ayat Al-Quran pada masa Rasulullah dan termasuk sahabat pertama penulis Al-Quran saat berada di Madinah. Yang ketiga ada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Ashar. Beliau adalah termasuk sahabat yang menulis wahyu saat berada di Mekah. Diceritakan bahwa Abdullah bin Sa'ad setelah masuk Islam, dia murtad dan bergabung kembali dengan musyrikin Mekah. Nah, ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, akhirnya dia pun kembali masuk Islam dan memperbaiki keislamannya. Yang keempat, ada Abu Bakar. Suatu ketika, Abu Bakar pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menulis Al-Quran. Kemudian, beliau menyuruhnya menulis Al-Quran seraya menyebutkan ayat kepadanya. Yang kelima ada Umar bin Al-Khattab atau Umar bin Khattab. Yang keenam ada Ali bin Abu Thalib. Beliau merupakan penulis wahyu yang diucapkan Nabi SAW
dan penulis teks perjanjian Hudaybiyah antara beliau dan kaum Quraisy. Yang ketujuh ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau juga penulis Al-Quran yang masuk Islam pada Fatu Makkah. Nah, yang kedelapan ada Abdullah bin Arqam bin Abil Arqam. Beliau juga penulis Al-Quran. Nah, menurut Az-Zarqani, pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran tidak dituliskan dalam satu mushaf agar tidak berubah karena nasakh atau sebab lainnya. Nasakh itu artinya menghilangkan atau memindahkan suatu ayat. Nah, penulisannya ini dilakukan kemudian sesudah Al-Quran turun semua setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, dalam menghafal Al-Quran juga, Rasulullah SAW ini selalu murojaah di hadapan malaikat Jibril. Jadi setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu datang untuk mendengar hafalan beliau. Di dalam hadis riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, terlebih pada bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan Jibril. Nah, malaikat Jibril ini datang setiap tahun pada bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama untuk mengontrol hafalan Rasulullah. Yang kedua, menginformasikan ayat yang tidak lagi dicantumkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, memberitahukan makna ayat Al-Quran. Nah, pada tahun beliau wafat, Jibril juga menemui beliau untuk menyimak hafalannya sebanyak 2 kali. Nah, setiap kali Al-Quran itu diturunkan, surah demi surah, ayat demi ayat, selalu langsung disampaikan kepada beberapa sahabat untuk ditulis dalam rangka pengumpulan Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar ini terpilih menjadi khalifah untuk memimpin umat Islam. Banyak peristiwa besar yang terjadi di masa kepemimpinan Abu Bakar ini. Antara lain, munculnya nabi palsu. Terus juga ada orang Islam yang murtad. Salah satu di antara mereka menantang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan juga mengkafirkannya. Maka kemungkinan Al-Quran itu akan musnah. Just the two of us.